Salah satu isu politik yang menarik untuk dibicarakan kali ini adalah soal gugatan yang dilakukan oleh dua warga negara, Raden Nuh dan Dian Amelia, kepada Mahkamah Konstitusi, di mana dua orang ini menggugat pasal 169 Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Menurut mereka, Undang-Undang Pemilu 2017 khususnya pasal 169 ini berpotensi akan melahirkan praktik-praktik nepotisme, terutama dalam pencalonan presiden ataupun calon wakil presiden. Dalam konteks itulah kemudian Raden Nuh dan Dian Amelia meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melarang keluarga presiden dan keluarga wakil presiden itu tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di masa-masa yang akan datang. Tentu ini menjadi salah satu isu politik yang menurut saya cukup menarik dan cukup krusial. Sekalipun pemilu di 2029 itu masih cukup jauh, tapi bagi saya secara substansi, ketika ada dua warga negara meminta kepada Mahkamah Konstitusi melarang keluarga yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden untuk tidak boleh atau dilarang mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ada beberapa hal yang ingin saya ulas terkait ini. Pertama, kalau kita mau jujur, sebenarnya pasal 169 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 sebenarnya begitu banyak syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh calon presiden ataupun calon wakil presiden. Misalnya adalah warga negara Indonesia, tidak terlibat dalam organisasi terlarang seperti PKI dan seterusnya, sehat jasmani dan rohani, berumur minimal 40 tahun dan seterusnya. Tapi di situ memang ada satu poin yang disebutkan bahwa suami atau istri calon presiden dan atau suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Sepertinya inilah yang kemudian menurut Raden Nuh dan Dian Amelia berpotensi akan membuka celah praktik nepotisme dalam proses pencalonan, baik pencalonan sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Karenanya kedua orang ini meminta kepada Mahkamah Konstitusi bahwa apa yang mereka ajukan itu dikabulkan sepenuhnya dan melarang keluarga presiden dan wakil presiden itu tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di masa-masa yang akan datang. Tentu secara substansi ini adalah bagian dari aspirasi yang berkembang di level masyarakat karena ada potensi praktik nepotisme. Yang kedua, secara prinsip memang saat ini begitu banyak warga negara, termasuk juga kelompok-kelompok aktivis dan pegiat civil society, pejuang-pejuang demokrasi, selalu mencari keadilan. Soal apa yang mereka ingin perjuangkan itu adalah Mahkamah Konstitusi. Sudah banyak contoh bagaimana Mahkamah Konstitusi adalah tempat untuk menyampaikan sekaligus memperjuangkan keinginan-keinginan yang dimiliki oleh warga negara. Kita tahu misalnya undang-undang yang terkait dengan ambang batas presiden itu sejak lama digugat ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya beberapa waktu yang lalu Mahkamah Konstitusi sudah menghilangkan ambang batas presiden 20%. Oleh karena itu bagi saya Raden Nuh dan Dian Amelia ini sepertinya tidak mau terulang peristiwa-peristiwa yang terjadi di 2024. Ada keluarga presiden yang kemudian mencalonkan diri dan itu terbukti hingga saat ini menimbulkan satu kontroversi yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi per hari ini itu selalu menjadi jalan dan menjadi instrumen bagi pegiat dan kelompok-kelompok demokrasi untuk memperjuangkan nasib demokrasi yang sehat, memperjuangkan komitmen kebangsaan yang jauh dari unsur-unsur nepotisme, yang jauh dari unsur-unsur yang terkait dengan praktik-praktik yang justru akan melahirkan satu kompetisi yang tidak seimbang, karena ada salah satu calon mungkin akan diuntungkan karena dianggap bagian dari keluarga dekat, keluarga saudara yang menjadi bagian dari sang kekuasaan. Oleh karena itu adalah yang saya sebut sebagai poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, sepertinya Raden Nuh dan Dian Amelia ini
yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi supaya MK melarang keluarga presiden dan wakil presiden dilarang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Ini sepertinya sangat melihat bagaimana praktik politik yang terjadi di 2024. Kita tahu misalnya ada salah satu calon wakil presiden yang notabene-nya adalah anak presiden, dan terbukti setiap keputusan politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh presiden yang saat itu sedang berkuasa dan anaknya sedang ikut berkompetisi dinilai oleh publik melukai rasa keadilan dan dianggap telah menguntungkan salah satu calon. Kan itulah yang sepertinya membuat dua warga negara ini, Raden Nuh dan Dian Amelia, supaya peristiwa di 2024 itu tidak lagi terulang, karena ada kecenderungan kalau keluarga presiden, keluarga wakil presiden berkompetisi, dia khawatirkan ada potensi yang disebut dengan abuse of power, yaitu soal penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh sang keluarga yang sedang berkuasa. Jangankan kompetisi pemilu, jangankan kompetisi pilpres, biasanya kalau kita melihat pertandingan yang dilakukan oleh sanak famili dan saudara-saudara kita di Agustusan misalnya, kalau kalah ataupun hampir kalah, biasanya kita itu kan gergetan betul. Bahkan sebisa mungkin kita sebagai keluarganya berusaha keras supaya saudara-saudara dan anak-anak kita yang ikut kompetisi itu ya bisa menang, sekalipun itu hanya level lomba Agustus. Apalagi ini kalau kompetisi pilpres, apalagi ini kalau pemilu. Kalau ada sanak famili yang keluarga sedara yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden ikut pemilu, rasa-rasanya secara alamiah pastinya ya presiden ataupun wakil presiden siapapun dia nantinya, pastinya dia punya intensi untuk melakukan segala tindakan politik untuk memenangkan keluarganya yang sedang berkompetisi. Itulah yang saya tangkap, itulah yang coba saya tafsirkan dari jauh. Apa yang dilakukan oleh Raden Nuh dan Dian Amelia itu sepertinya untuk menghilangkan trauma politik 2024. Semoga di masa-masa yang akan datang itu tidak lagi terulang di Indonesia. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, pernah suatu waktu di negara kita ada gugatan yang juga terkait dengan soal politik dinasti dalam pilkada. Jadi ada sekelompok aktivis dan mahasiswa dan pegiat demokrasi menggugat kepada Mahkamah Konstitusi supaya gubernur, bupati, dan wali kota itu keluarga, misalnya keluarga yang sedarah, baik itu anak, baik itu istri, baik itu suami, hubungan ke atas, ke bawah, ke kanan dan kiri, itu juga tidak boleh mencalonkan diri dalam kompetisi pilkada. Satu juga argumentasinya, dikhawatirkan ini akan melahirkan praktek nepotisme, kompetisi tidak sehat, dan yang paling mungkin sang penguasa di daerah yang saat itu keluarganya maju itu akan mengarahkan bagaimana instrumen kekuasaan politiknya yang dia miliki untuk memenangkan keluarganya yang juga ikut bertarung. Tapi kemudian putusan ini dianulir dalam kesempatan yang lain karena dianggap menciderai demokrasi, karena dianggap menghalang-halangi warga negara untuk berkompetisi mencalonkan diri sebagai pejabat publik, sebagai gubernur, bupati, dan wali kota. Itu artinya apa? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar dari para netizen, di mana di video sebelumnya yang teman-teman tonton ada banyak tanggapan netizen yang sangat berbeda-beda. Nah teman-teman, dari itu maka saya akan memulai membacakan dari komentar yang pertama. Hadi Sasmoko mengatakan selamanya Gibran jadi contoh berdampak negatif yang ke depan tidak boleh terjadi lagi. Jadi wakil presiden karena dari proses yang haram, rakyat Indonesia harus menghindari memilih partai gajah, pembohong, dan koruptor. Nah, Jokowi sukses menciptakan sejarah negatif buat Indonesia melalui wapres anak haram. Negara ini sudah terlalu lama terjadi KKN, makanya korupsi di negara ini susah dibasmi, semakin hari semakin rusak. Setuju hapuskan dinasti anak atau keluarga mantan presiden. Sangat setuju sekali, PSI pasti ngusep keluarga Jokowi. Bagaimana mau berani omon-omon, dia saja diduga sudah diremeti si cek dengan beberapa orang lainnya. Lihat faktanya kasus banjir Sumatera, IKN, Samuel lenyap dan senyap. Nah bulan puasa nggak bosan bahas Pak Jokowi.
Dengan Adi Pratikno, pengamat politik yang berbicara dengan akurat. Cuma presiden dan wapres, tapi untuk pejabat juga contoh nyata dinasti Kaltim untuk menghindari nepotisme anak belum cukup umur 30 bisa jadi cawapres, konstitusi diubah. Zaman Jokowi sedang berkuasa. Setuju, semoga MK tidak ditekan dalam memutuskan gugatan tersebut. Kita dukung dua penggugat ini. Rakyat semakin cerdas mencari keadilan, berjuang lewat jalur konstitusi. Nah, selanjutnya dari Fatinah mengatakan, tidak presiden dan wakil saja, tapi harusnya gubernur dan bupati atau wali kota juga nggak boleh. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Sangat setuju. Gugatan ke MK tidak ada notisme, hanya untuk menimbun kekayaan agar bisa kekuasaan dan diwariskan keturunannya. Apabila KKN belum sirna, Republik Indonesia tidak sehat dan tidak akan adil. Nah, di era Jokowi, hukum rusak demokrasi, rusak utang negara, menumpuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok, harga barang naik, daya beli masyarakat menurun, KKN, nepotisme merajalela. Itulah hasil kerja keras Jokowi, pengkhianat PDIP. Nah, setuju, ada warga yang berani menggugat ke MK, semoga dikabulkan. Nepotisme jelas, paman Usman MK yang merusak konstitusi demi Gibran, semoga cepat. Jika itu solusinya, rakyat setuju, semoga formula ini bisa menyembuhkan sakitnya Indonesia. Nah, semoga dikabulkan biar kompetisi jurdil. Setuju, jangan lagi ada dinasti politik lagi, sangat berbahaya di negeri ini. Jika ada apa dengan Prabowo dan Gibran naik jadi presiden, akan hancur negeri ini. Nah, teman-teman, dilanjutkan dengan komentar Andi Andriana mengatakan, nanti sekalian aja presiden juga nggak boleh nyalon lagi. Kalau bisa anggota DPR juga dibatasi, cukup 1 periode aja. Jangan melulu orang-orangnya, biar ada perubahan. Kerusakan negara ini karena kerakusan kekuasaan mantan presiden. Sampai gepeng tetap banteng. Nah, kemudian ini berarti dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Semoga MK diberi hidayah. Rakyat setuju, keluarga presiden gak boleh mencalonkan presiden maupun wakil presiden, apalagi kalau ngelihat wakil presiden sekarang kurang cerdas, kalah dengan tukang becak yang tamatan SMA, karena bukan anak pejabat terpaksa jadi tukang becak. Nah, semenjak Gibran maju pemilu kemarin sudah jelas MK berpihak dengan golnya. Keputusan 90 oleh sang paman saya memilih golput sekeluarga. Sangat setuju karena sudah terbukti ada campur tangan. Kebenaran akan menemukan jalannya dengan caranya yang unik. Sudah seharusnya kalau masih menjabat tidak diperbolehkan para anggota keluarga mencalonkan diri. Sudah ada contoh 2024 semua digelontarkan buat menyogok rakyat oleh yang masih menjabat. Dana dari mana itu, sebab tidak dilakukan audit dana tersebut. Nah, selanjutnya Kusurjan mengatakan, betul Prabowo tak berani mengambil keputusan untuk rakyat. Jika berkaitan dengan keluarga Jokowi, ternyata matahari kembar memang ada. Seharusnya peraturan dibuat agar keluarga presiden, wakil presiden bukan hanya untuk calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga berlaku bagi calon kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya. Keluarganya tidak boleh ikut pilkada. Kau mau kembali ke era Orde Baru yang orang-orang tidak disukai rezim Orde Baru, dilarang menjadi panas, ABRI, polisi, wakil rakyat, kepala desa, dan lain-lain. Negara akan kembali ke era fasis, kembali pelanggaran HAM lagi, kembali ke Orde Baru lagi. Sangat setuju. Anak presiden mencalonkan presiden dan wakil presiden tidak boleh mencalonkan karena segala dirubah. Nah, mau jadi apa negara ini? Semua pada cari perhatian. Hidupkan dunia pelacuran dan perjudian.
kenaikan pajak tinggi dan hasilnya untuk MBG. Fufu Fafa yang menyerang pribadi dan melecehkan tidak direspon rakyat yang kritik untuk membuatnya jadi presiden yang berhasil malah dianggap pembenci. Nah, kaum sakit hati itu kalah aja, bertarung aja 2029, tampilkan jagoan masing-masing. Setuju dilarang tetapi ada batasan. Waktu misalnya selama 20 tahun sejak keluarganya tidak menjabat sebagai presiden. Nah, kalau terlalu lama bisa melanggar HAM. Biarkan Jokowi dan keluarganya menguasai PSI, biarkan mereka bergabung di sana, rakyat yang tahu tentang mereka. Nah, selanjutnya pendapat dari Wahyu Supriyanto mengatakan tidak ada nepotisme alias tipu-tipu dinasti koplak turunan. Pertama, Prabowo dilantik jadi presiden. Nah, karena dia sungguh-sungguh mau memberantas koruptor sampai ke Antartika. Ternyata koruptor depan mata malah dilindungi waktu dia bilang selera makan gua langsung hilang, udah nggak respect lagi, sudah hancur. Mengapa Anies Kadir dipilih menjadi hakim? Mungkin ini tujuannya. Sejarah buruk sejak Gibran digendong Usma dan keluarga Mulyono makin berkurang, darah ke Kaisang karena diperas habis-habisan. Nah, itu konyol emangnya. Akan setuju hal itu, kenapa nggak digugat waktu Mega jadi presiden dulu? Kayak nggak ada bahasan lain yang lebih penting. Nah, teman-teman, itu adalah tanggapan dari para netizen. Jika memiliki tanggapan yang lain, mari ditulis di kolom komentar. Sekian video kali ini. Salam hangat NKRI harga mati.